Good morning, student. How are you today? Welcome to study English now. The topic is expressing, asking, and offering help. Apa sih yang dimaksud dengan asking and offering help? What means asking and offering help? Asking and offering help itu adalah ungkapan meminta atau menawarkan jasa atau bantuan kepada orang. Nah, bagaimana caranya kita membuat ungkapan seperti ini? Apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita gunakan? Nah, sekarang mari kita melihat. Pertama yaitu kita menggunakan kata modal ya, modal yaitu arti kata yaitu can di sini yaitu modal. Nah, sekarang kita lihat asking for help. Meminta. Kita meminta kepada seseorang untuk dibantu. Nah, kita katakan begini, can you help me? Can you help me? Perhatikan kata can you. Karena kita meminta bantuan kepada seseorang, kita katakan can you. Perhatikan kata can you. Itu modal. Can you help me? Bolehkah kau bantu saya? Can I use your dictionary? Ini mungkin ini kata Kenny hilanginya ya. Itu salah ketik ya. Can I use your dictionary? Perhatikan penggunaan seperti itu. Perhatikan sesudah kata can harus ada subjek. Apakah subjek you atau I? Itu tergantung situasinya. Can I use your dictionary? Can I borrow your rulers? Can you take a book for me? Jadi itu ungkapan asking, meminta. Itu dikatakan asking help, meminta. Nah, ungkapan seperti itu menggunakan kata can itu selalu biasanya digunakan dalam situasi informal antara teman dan teman. Nah, mari kita melihat lagi yang apa yang dimaksud dengan offering help, menawarkan. Ini kata offering, menawarkan. Kalau asing itu meminta, ini menawarkan bantuan. Yang ini meminta bantuan, ini menawarkan. Sekarang kita lihat, can I? Di sini can you, di sini can I do for you? Coba you bedakan di atas dan di bawah. Meminta dan menawarkan kan beda. Can I do for you? Dapatkah saya melakukan sesuatu untukmu? Can I help you? Kalau saya katakan can you, kalau saya gantiin kalimat can you help me, berarti itu bukan offering tapi dia asking. Perhatikan kalimat kedua. Can I help you? Itu saya menawarkan, bukan saya meminta. Kalau saya rubah ini kalimat can you help me, berarti saya meminta. Nah, sekarang yang saya jelaskan adalah menawarkan. Can I help you? Nah, sekarang kalimat berikutnya yaitu can I get something to drink? Can I get something to drink? Nah, ini ada ungkapan asking, offering itu, perhatikan itu dia selalu menggunakan kata tanya karena dia meminta atau menawarkan. Perhatikan penggunaannya. Modalnya itu kata can, ini modal can. Jadi dalam situasi informal. Kalau kita menggunakan kata can, itu dalam situasi informal antara teman dan teman. Nah, sekarang mari kita melihat next nomor 2 dengan menggunakan modal may, could, and would. Itu modal juga. Ini may, could, and would itu adalah modal juga, anggota daripada modal. Nah, sekarang kita lihat asking for help. May I ask something for you? May I ask something for you? Perhatikan kata may. Kata may ini yaitu bolehkah saya bertanya? Jadi ini dalam situasi formal ya. Jadi ini untuk nomor 2 ini dalam situasi formal yang menggunakan kata may, could, and would. May I ask something for you? May I go home early? Coba perhatikan dalam bentuk pertanyaan semua. Could you help me? Di situ dikatakan tadi. Di sini yang mana yang sini tadi yang can you help me? Ini kata can you help me? Dia katakan sini could you help me? Sama di kalimat di atas ini, tapi dia menggunakan could, di sana menggunakan kata can. Artinya sama, ini dan ini sama artinya.
Hanya saja ini adalah situasi formal atau resmi, maksudnya situasi formal yaitu orang yang lebih tua dari kita. Tapi kalau di sana informal antara teman dan teman. Could you help me? Di sana can you help me? Sama artinya. Berikut, could you show the best way? Itu kita bisa lihat adanya di belakang. Could you show the best way? Next, kalimat berikutnya, would you mind bring my bag? Coba yuk perhatikan. Setelah kata modal harus ada subjek, sesudah subjek harus ada kata kerja. Lihat ini. Modal, subjek, baru kata kerja. Perhatikan, modal, subjek, kata kerja. Jadi kata kerja yang digunakan selalu menggunakan kata kerja pertama. Ingat itu kata kerja pertama. Ini could you show. Ini soal kata kerja atau verb. Ini subjek, ini modal. Nah sekarang ada ungkapan lain lagi yang tidak menggunakan kata tanya what. Question what? What can I do for you? What can I do for you? Yang sering biasa kita dengar kalau dalam situasi-situasi dimanapun kita berada, kalau orang menggunakan ungkapan-ungkapan begini, dimanapun kita katakan what can I do for you? Ini ungkapan-ungkapan seperti ini terserah kita mau pakai yang mana. Tergantung kita, tergantung situasi bagaimana yang kita harus buat. Nah sekarang ada lagi yang ketiga itu menggunakan let. Next. Nah ini ungkapan meminta, menawarkan. Let me help you. Let me help you. Perhatikan, dia tidak menggunakan kata modal atau can, would atau make, tapi dia menggunakan kata let. Bolehkah atau biarkan. Let me help you. Let me open the door. Jadi itu termasuk offering help juga, menawarkan bantuan atau jasa. Dia menggunakan kata let. Itu bisa juga seperti itu, tergantung kita mau pakai yang mana. Apakah dalam situasi formal atau informal. Nah sekarang namanya meminta, namanya meminta atau ya menawarkan, harus ada responsnya. Apakah diterima atau ditolak? You accepting or you declining. Jadi yang dimaksud dengan accepting yaitu kita menerima permintaan itu. Kita katakan oke. Kita katakan oke. Atau swear kah? Atau certainly kah? Atau no problem. Tergantung kita mau pakai yang mana, itu semua sama. Kalau kita menerima bantuan mereka, kita, can you help me please? Kalau kita cuma katakan oke atau certainly atau no problem, itu tergantung kita mau pakai yang mana, sama. Nah sekarang yang menerima atau menerima bantuan itu kita katakan yes please, oke, certainly, itu semua sama. Nah itu untuk menerima tanggapan. Nah bagaimana kalau kita tidak mau atau kita menolak? Itu dikatakan declining. Kita katakan I'm sorry atau I'm busy, I'm sorry, I'm afraid I can't do it. Sorry, I'm busy, I am afraid I can't do it. Itu atau kata menolak. Menolak untuk asking for help. Nah sekarang kalau kita menolak yang offering, no thanks you atau no thanks. Nah sekarang perhatikan kebiasaan anak-anak menulis. Kalau dia tulis kata-kata thanks, dia hilangkan kata s. Nah kalau kata thank you yang ditulis penuh itu tidak boleh pakai s. Thank you. Tapi kalau kita tulis singkatannya atau pendekannya kita gunakan kata thank harus pakai s. Itu yang kalau prinsipil sekali cara penulisan kata thank you dengan thanks. Nah sekarang ada ekspresi yang lain, yaitu masalah offering help. Jadi nomor satu, what can I do for you? Ya sebenarnya banyak sekali ungkapan yang bisa kita buat. Terlalu banyak yang kebetulan hanya berapa yang saya tampilkan di sini. Ekspresi-ekspresi untuk membantu atau meminta bantuan atau menawarkan bantuan. Ini kebetulan offering help. What can I do for you? Might I help you? What can I do for you? Jadi ini ungkapan resmi atau formal seperti itu. Ya, oke? Jadi nanti pertemuan berikutnya baru kita akan melihat di dalam buku teks kamu apa-apa bagaimana itu ungkapan-ungkapan di dalam, banyak soal-soal di dalam. Jadi untuk saat ini mungkin sampai di sini saja. See you next time.
Thank you.